wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mediati. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan Desi Produk Bank Syariah dengan akad lama dan barunya. Kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Di sini terdapat akad yang sudah ada dari skema BSM untuk pembiayaan implan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah sebagai pengguna kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank untuk meminta pembiayaan kredit tanpa agunan dengan akad murabaha dengan kesepakatan bank mengambil keuntungan di dalamnya dan dicicil selama 5 tahun. Lalu yang kedua, bank memberikan dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Yang ketiga, nasabah membeli barang ke supplier. Yang keempat, barang dikirim ke nasabah. Dan yang kelima, nasabah mencicil barang tersebut setiap bulan selama 5 tahun. Di sini terdapat akad baru dari kredit tanpa agunan dari skema pariwisata halal dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, bank menawarkan kepada nasabah pengguna kartu kredit atau karyawan untuk produk liburan pariwisata halal seperti di Dubai dengan angsuran selama 1 tahun. Lalu yang kedua, nasabah menyetujui menggunakan kredit tanpa agunan tersebut dan melakukan akad ijaroh. Lalu yang ketiga, bank membayar kepada agen travel yang telah bekerja sama tadi. Dan keempat, agen travel memberikan jadwal kegiatan dan waktu keberangkatan. Dan yang kelima, nasabah membayar angsuran dan membayar ujur kepada bank. Line Facility. Line Facility adalah bentuk fasilitas platform pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sini terdapat akad yang sudah ada dari skema Line Facility dengan menggunakan akad murabaha bil wakalah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, waat bank untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Lalu yang kedua, nasabah tersebut membeli mobil sebagai wakil bank dengan mobil menjadi milik bank. Dan yang ketiga, menjual mobil secara murabaha. Yang keempat, membayar cicilan. Nasabah membayar cicilan kepada bank syariah. Di sini terdapat akad baru dari Line Facility dengan menggunakan akad ijaroh bil wakalah dengan alur sebagai berikut. Nasabah ke bank syariah melakukan portofolio pembiayaan dengan akad ijaroh. Lalu yang kedua, bank syariah mengajukan kerjasama dalam bentuk wakalah ke dealer. Yang ketiga, nasabah dan bank syariah bekerja sama kesepakatan perjanjian plus menggunakan akad ijaroh. Lalu yang keempat, pemberian atas permintaan nasabah. Dan yang kelima, nasabah membayar cicilan ijaroh setiap bulan kepada bank syariah. Lalu yang keenam, bank syariah membayarkan cicilan nasabah ke dealer. Selanjutnya, takeover. Di sini terdapat definisi takeover. Takeover adalah dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris, take mengambil dan over mengalihkan. Dari ekonomi Islam adalah takeover disebut hiwalah atau pengalihan atau pemindah utang. Lalu dari fatwa DSN MUI, takeover adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Di sini terdapat akad takeover yang sudah ada di bank syariah dengan menggunakan akad qard dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, akad qard. Nasabah takeover KPR ke bank syariah dengan akad qard, maka bank syariah memberikan qard sebagai pinjaman murni dengan kepada nasabah. Yang kedua, pelunasan aset. Dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit utangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konven tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Lalu yang ketiga, menjual aset untuk melunasi qard. Selanjutnya, nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah.
Dan dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi pinjamannya atau qard yang di awal tadi, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah secara penuh. Yang keempat, akad murabahah. Kemudian bank syariah menjual secara murabahah, secara cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah setelah melunasi, maka aset menjadi milik nasabah kembali. Di sini terdapat akad baru dari skema takeover dengan menggunakan akad MMQ dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan takeover dengan akad MMQ. Nasabah dengan kondisi telah memiliki utang di bank konven dan ingin mengajukan peralihan utangnya kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian takeover melalui akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR, yaitu kredit kepemilikan rumah. Lalu yang kedua A sebagai porsi modal nasabah untuk 40% dan 2B porsi modal bank syariah 60%. Dengan ini melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta rupiah, di mana porsi bank sebesar 60% adalah 240 juta dan porsi nasabah 40% adalah 160 juta dengan nisbah pembagian keuntungan 60% banding 40. Yang ketiga, melunasi. Menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi utang nasabah di bank konven. Lalu yang keempat, perubahan aset. Perolehan aset rumah ini merupakan modal usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya disewakan, yaitu ijaroh. Dengan yang kelima, akad ijaroh. Aset berupa rumah ini disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujrah ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Lalu yang keenam, bagi hasil, yaitu hasil uang sewa tadi dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Misal 10 juta, karena nisbahnya 60/40, maka bank syariah 6 juta dan 4 juta untuk nasabah. Nasabah membayar biaya pokok untuk perolehan aset, sehingga di akhir secara penuh milik nasabah. Selanjutnya adalah deposito. Deposito adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditunjukkan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Di sini terdapat akad yang sudah ada dari produk deposito dengan menggunakan akad mudharabah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Lalu yang kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Dan yang ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah. Keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah di awal 60% nasabah dan 40% untuk bank. Yang 4A, bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta rupiah dan 4B bagi hasil untuk bank sebesar 4 juta rupiah. Yang kelima, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad mudharabah selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta rupiah. Lalu di sini terdapat akad baru dengan menggunakan akad musyarakah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad musyarakah sebesar 60 juta rupiah dan bank 40 juta rupiah, 60% nasabah dan 40% untuk bank, terkumpul 100 juta rupiah, jangka waktu yang ditentukan selama 1 tahun. Lalu yang kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Dan yang ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 50 juta rupiah, keuntungan tersebut akan dibagi dua sesuai nisbah di awal 60% nasabah dan 40% untuk bank. Yang 4A, bagi hasil nasabah sebesar 30 juta rupiah sesuai nisbah. Yang 4B, bagi hasil bank sebesar 20 juta sesuai nisbah. Yang kelima, apabila ada kerugian ditanggung oleh kedua pihak sesuai nisbah. Dan yang keenam, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad musyarakah selesai dan modal nasabah dikembalikan 60 juta rupiah dan modal bank dikembalikan 40 juta rupiah.
Berikutnya adalah giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Berikut ini adalah akad lama dari giro dengan menggunakan akad wadiah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad wadiah. Nasabah selaku penitip dan bank selaku pengelola. Yang kedua, nasabah menitipkan dana kepada bank. Yang ketiga, nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut dari bank dengan waktu kapanpun dengan menggunakan alat penarikan cek, bilet, giro, dan lain-lain. Dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Selanjutnya, di sini terdapat akad baru dari giro dengan menggunakan akad kord atau kardo hasan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad kord. Dalam hal ini, nasabah selaku mukrid sebagai pemberi pinjaman dan bank selaku muktarid sebagai peminjam. Yang kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank. Lalu yang ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga yaitu usaha. Yang keempat, pihak ketiga usaha memberikan keuntungan kepada bank. Yang kelima, bank mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Di sini adalah akad yang sudah ada dari tabungan dengan menggunakan akad wadiah yat amanah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama adalah titip barang. Titip barang, pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi. Lalu yang kedua adalah biaya penitipan. Dengan memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Di sini terdapat akad baru dari tabungan dengan menggunakan akad wadiah plus mudharabah dengan alur sebagai berikut. Bank Syariah dengan nasabah mengadakan akad wadiah plus mudharabah. Lalu Bank Syariah mengadakan kerjasama kepada pihak ketiga yang nantinya akan dikelola untuk sebuah usaha. Dan setelah usaha itu apabila mendapat keuntungan, keuntungan tersebut dibagi kepada Bank Syariah. Setelah itu Bank Syariah memberikan keuntungan tersebut kepada nasabah berupa bonus. Berikutnya adalah investasi emas. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan, juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Skema investasi emas dengan akad yang lama dengan menggunakan akad mudharabah. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah pergi ke bank menggunakan akad mudharabah investasi emas. Jumlah uangnya sebesar harga emas. Misalnya 100 gramnya adalah 60 juta. Jadi investasinya sesuai dengan harga emas. Jika harga emas naik akan untung, tetapi jika harga emas turun akan rugi. Yang kedua, uang tersebut diinvestasikan untuk usaha syariah dengan nisbah yang sudah ditentukan, yaitu nasabahnya adalah 60% dan banknya adalah 40%. Yang ketiga, dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi sesuai nisbah dan kesepakatan di awal. Di sini terdapat akad baru dari investasi emas yang menggunakan akad baru wadiah yat domanah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke bank untuk berinvestasi menggunakan akad wadiah yat domanah, di mana aset tersebut bisa diambil kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nasabah membawa aset berupa emas, misalnya 100 gram seharga adalah 120 juta rupiah.
Yang kedua, bank memberikan modal kepada pihak ketiga menggunakan aset yang dititipkan untuk nasabah tadi. Yang ketiga, pihak ketiga mengelola aset tersebut ke dalam suatu usaha dan pada saat ada keuntungan, pihak ketiga memberikan bonus kepada bank. Yang keempat, bank juga mengembalikan aset dan juga bonus kepada nasabah. Berikutnya adalah jual beli emas. Jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Berikut ini adalah akad lama dari skema jual beli emas dengan menggunakan akad murabaha dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, meliputi jenis barang dan harga jualnya. Yang kedua, Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barangnya. Yang ketiga, maka Bank Syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh Bank Syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah dengan menggunakan akad murabaha tersebut yang digunakan dalam skema ini. Yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah Bank Syariah tersebut. Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Lalu yang keenam adalah nasabah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Berikut ini adalah akad baru dengan skema jual beli emas dengan menggunakan akad istisna. Alurnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dengan spesifikasinya, yaitu dengan 1 gramnya emasnya itu adalah Rp700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk produsen dengan per gramnya seharga Rp25.000. Lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram. Yang kedua, nasabah memesan sebanyak 20 gram, maka Rp700.000 dikalikan 20 gram sama dengan totalnya adalah Rp14 juta dan untuk uang produsen seharga Rp25.000 dikalikan 20 gram sama dengan Rp500.000. Dengan menggunakan akad istisna ini, waktu untuk penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu. Yang ketiga, pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah, yaitu dengan total 14 juta ditambah Rp500.000 sama dengan Rp14.500.000. Yang keempat, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Yang 5A, emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank dan nasabah. Yang kelima, B, maka emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah Bank Syariah tersebut. Berikutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Di sini terdapat akad yang sudah ada dari produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabaha dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke bank ingin membeli produk sebuah sepeda motor melalui bank.
nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ia pesan, dan setelah itu mereka menegosiasi tentang harga dengan memakai akad jual beli. Yang kedua, bank membeli barang yang dipesan nasabah ke supplier atau penjual. Yang ketiga, supplier mengirim barang yang sudah dipesan oleh nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen dari produk yang telah ia pesan. Yang keempat, nasabah menerima barang. Dan yang kelima, nasabah membayar ke bank. Di sini terdapat akad baru dari produk pembiayaan dengan menggunakan akad salam dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli akan membeli produk berupa traktor, karena traktor ini tidak dapat disediakan langsung saat si pembeli melakukan akad dengan si penjual, dan si pembeli menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Yang kedua, si penjual dan si pembeli melakukan akad salam dan negosiasi. Yang ketiga, si pembeli membayar cash atau bayar langsung. Yang keempat, penjual memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan. Yang kelima, penjual mengirim traktor ke si pembeli yang tadi sudah memesannya. Berikutnya adalah transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Di sini terdapat akad yang sudah ada dari tabungan dengan menggunakan akad wakalah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah A melakukan akad wakalah dengan bank syariah untuk transaksi transfer ke rekening nasabah B dengan objek akad seperti nomor rekening, tujuan, dan jumlah nominal. Yang kedua, bank syariah mengirimkan atau mewakilkan jumlah nominal nasabah A kepada rekening nasabah B. Di sini terdapat akad baru dari transfer. Yang pertama yaitu Rani mengirim uang via Wesel Pos. Lalu yang kedua, Wesel menerima uang Rani dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Proses ini, pengiriman dengan sistem Wesel Pos terjadi secara internal dengan PT Pos Indonesia. Lalu yang ketiga, Cynthia mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi. Berikutnya adalah asuransi. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau sebagai peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah skema asuransi syariah dengan akad yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam dua akad tabaru dan mudharabah sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Misal, untuk tabaru adalah 50% dan untuk mudharabah adalah 50%. 2. Dana mudharabah diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Lalu, yang ketiga, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan nada tabaru. 4. Efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Lalu yang kelima adalah hasil dari keuntungan tersebut maka dibagi hasilkan kepada nasabah. Berikut ini adalah skema asuransi syariah dengan akad baru dengan menggunakan akad wadiah bil ijaro. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ijaro. Lalu, yang kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Yang ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan wadiah dan pengajuan klaim ijaroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan.
Yang keempat, nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatannya ke rumah sakit. Lalu yang keenam adalah asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Berikutnya adalah wakaf liquid suku. Di sini terdapat akad obligasi yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan akad ijaroh. Yang pertama, alurnya yaitu nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Lalu yang di nomor kedua, BUMN itu sebagai penertib suku, melakukan penertiban suku kepada investor dengan menggunakan akad ijaroh. Yang ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk-produknya di suku. Yang keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedungan perkantoran, yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Yang kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Yang keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Yang ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga maka akan menjadi pendapatan BUMN. Yang kedelapan, BUMN pun membayar cicilan suku kepada investor, ditambah uang hasil ijaroh yaitu sewa pada gedung tersebut. Yang kesembilan, setelah di akhir periode, maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya, maka uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada skema obligasi syariah atau suku dengan menggunakan akad murabaha. Di sini akadnya baru. Alurnya yaitu yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit suku yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan suku di pasar keuangan syariah, yaitu investor berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli suku tersebut dengan menggunakan akad murabaha. Lalu yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran, jadi maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Yang keenam, imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. Lalu yang ketujuh, BUMN membeli kembali suku dari investor dengan akad murabaha untuk pengembalian kepemilikan proyek. Lalu yang kedelapan, pada akhir periode suku, aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Berikutnya adalah reksadana. Reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di sini terdapat produk reksadana dengan akad yang sudah ada. Berikut penjelasannya. Dari skema di sini, mekanisme pembelian reksadana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektusnya. Kemudian, manajemen investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif.
bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pemilik modal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian kecuali terjadi karena kelalaiannya. Dari pengertian di sini, suku sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Di sini saya akan membahas produk dari skema suku dengan akad yang sudah ada dengan menggunakan akad mudharabah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, emiten menerbitkan suku mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Lalu yang kedua, dana dari emisi suku tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabaha. Yang ketiga, dari kegiatan usaha pembiayaan murabaha kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabaha yang berasal dari dana suku, dana miten, dan dana pihak ketiga. Yang keempat, pendapatan margin dari dana suku kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai suku pada saat penerbitan. Di sini terdapat skema akad baru dengan menggunakan akad MMQ dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada SPF sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Yang kedua, SPF menerbitkan suku musyarakah kepada investor. Yang ketiga, investor mewakalahkan dananya kepada SPF. Lalu yang keempat, emiten dan SPF melaksanakan usaha bersamanya. Yang kelima, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak tersebut. Lalu yang keenam, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Yang ketujuh, SPF menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Di sini, saya akan menjelaskan akad yang sudah ada dari skema saham syariah dengan menggunakan akad musyarakah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Lalu yang kedua, investor membayar atau membeli saham tersebut kepada emiten. Dan yang ketiga, baru emiten menyerahkan saham tersebut kepada investor. Di sini terdapat akad baru dari skema saham syariah dengan menggunakan akad musyarakah mutanakisah dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, emiten dan investor melakukan akad MMQ plus modal, di mana si emiten ini mengajukan modal untuk membuat perumahan. Lalu yang kedua, emiten bersama investor membuat perumahan tersebut. Yang ketiga,
emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Dan yang keempat, lalu ada keuntungan atau nisbah. Nisbah kepada emiten adalah 60% dan nisbah kepada investor adalah 40%. Yang kelima, kemudian emiten mencicil plus pindah kepemilikan kepada investor. Dan yang keenam, investor berpindah kepemilikan atau menyerahkan surat perumahan tersebut kepada emiten. Berikutnya adalah hedging. Pengertian hedging. Pengertian hedging adalah secara etimologis, hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge, lindungi nilai. Secara terminologis, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebutkan, hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Di sini terdapat skema hedging. Dari contoh skema hedging ini adalah seorang pedagang komputer di Indonesia ingin membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta rupiah, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membuat US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan, dan nilai tukar yang disepakati berada di titik Rp10.000 per 1 US dollar. Di sini terdapat pada skema hedging baru dengan menggunakan akad buy al tawaruk. Dengan penjelasan skema sebagai berikut. Dengan panah yang pertama, konsumen komoditi LKS atau nasabah ingin memberikan kuasa dengan menggunakan akad wakalah kepada peserta komersial untuk membeli sil'ah secara tunai dalam mata uang yang diserahkan. Lalu panah yang kedua, berdasarkan akad wakalah di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Dengan panah 3, konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa surat penguasaan atas komoditi tersetujui yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi. Dengan panah yang keempat, peserta komersial membeli sil'ah dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabaha dalam mata uang yang diterima yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan. Dengan panah kelima, diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Dengan panah yang keenam, peserta komersial menjual sil'ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Dengan panah yang ketujuh, konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.